Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan ke-11 mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Di program studi PGSD, di hari ini saya akan sedikit mereview beberapa konsep dan materi terkait dengan kepemimpinan. Sebenarnya, materi-materi ini materi yang harusnya dipelajari dalam satu semester, tapi akan coba saya sampaikan secara ringkas sehingga teman-teman nanti bisa mempelajari lebih lanjut di kemudian hari ataupun di S2 atau S3 terkait dengan PGSD-an ya. Pada materi ini, pada pertemuan ini saya ada beberapa materi yang saya sampaikan. Yang pertama adalah pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Yang kedua adalah tujuan dan fungsi kepemimpinan. Yang ketiga, faktor-faktor yang kepengikutan. Yang keempat, kepemimpinan dan manajemen. Yang kelima, pendekatan dan model kepemimpinan. Dan yang terakhir, gaya kepemimpinan. Pada kali ini slide-nya enggak ya, akan saya sampaikan cukup banyak. Mulai dari pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Pengertian pemimpin dari Jim Collins, ini ahlinya leadership, mendefinisikan pemimpin dengan beberapa tingkatan. Jadi ada tingkatan terendah sampai tertinggi. Tingkatan terendah adalah pemimpin yang handal. Jadi pemimpin yang mampu merantasi segala macam itu adalah tingkat pimpinan yang terendah. Yang kedua adalah pimpinan yang menjadi bagian dalam tim. Jadi dia merasa memiliki tim dan tim juga merasa memiliki pemimpin. Yang tingkatan berikutnya adalah pemimpin yang memiliki visi. Visi itu tujuan ke depan organisasi ini atau lembaga ini mau dibawa kemana pada tahun kapan. Dan yang terakhir, tingkatan yang tak paling tinggi adalah pemimpin yang bekerja bukan berdasarkan ego pribadi, tapi untuk kebaikan organisasi dan bawahannya. Berikutnya kita akan membahas pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin dapat dibedakan dalam dua arti. Pemimpin dalam arti luas, yaitu seorang yang memimpin dengan cara mengambil inisiatif tingkah laku masyarakat secara mengarahkan, organisir, atau mengawasi usaha-usaha orang lain, baik atas dasar prestasi, kekuasaan, atau kedudukan. Atau pemimpin dalam arti sempit, seorang yang memimpin dengan alat-alat yang meyakinkan sehingga para pengikut menerimanya secara sukarela. Kepemimpinan sebagai sebuah perilaku individu yang mengarahkan aktivitas kelompok untuk mencapai sasaran bersama. Kepemimpinan juga cara mengartikulasikan atau menerjemahkan visi, mewujudkan sebuah nilai dalam sebuah kegiatan atau peristiwa dan menciptakan lingkungan guna mencapai sesuatu. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas kelompok yang terorganisir untuk mencapai sesuatu. Dalam A Handbook of Leadership, ini ada beberapa konsep kepemimpinan, yaitu leadership as a focus of group process, kepemimpinan sebagai titik pusat proses kelompok. Jadi segala macam kegiatan yang dilakukan atau bisnis sebuah lembaga, fokusnya pada pemimpin, dia yang menggerakkannya. Atau leadership as personality and its effects, kepemimpinan sebagai kepribadian seorang yang memiliki sejumlah perangai dan watak yang memadai dari suatu kepribadian. Jadi kepemimpinan karena sikap dan perilakunya. Sebagai contoh, RT, RW, dan lain-lain. Leadership as the art of inducing compliance. Kepemimpinan sebagai seni menciptakan kesesuaian, paham atau kesepakatan. Di sini biasanya pemimpin partai. Leadership as the exercise of its influence. Kepemimpinan sebagai pelaksanaan pengaruh. Pemimpin LSM, pemimpin dan lain-lain. Leadership as act or behavior. Kepemimpinan sebagai sebuah tindakan atau perilaku. Tidak selalu dia sebagai pimpinan atau dia sebagai ketua, tapi seseorang yang biasa, anggota yang tindakannya mencerminkan kebijakan, kebijaksanaan. Pemimpin itu disebut kepemimpinan. Leadership as a form of persuasion. Kepemimpinan adalah bentuk persuasi. Misalnya kampanye itu sebuah kepemimpinan. Jadi dia mengajak untuk
demo dan lain sebuah kepemimpinan. Leadership as a power relation, kepemimpinan sebagai suatu hubungan kekuasaan atau kekuatan. Jadi kekuatan besar di Magelang ada satu yang memimpin, mengarahkan secara sadar ataupun tidak sadar. Leadership as a instrumental of goal achievement, kepemimpinan adalah sarana pencapaian tujuan. Jadi ada yang kadang-kadang komunitas-komunitas berkumpul menunjuk salah satu pemimpin untuk mencapai tujuan bersama. Leadership as an effect of interaction, kepemimpinan adalah suatu hasil dari interaksi. Ada perkumpulan motor klasik, tadinya interaksi segala macam, ujung-ujungnya menjadi komunitas. Di situ ada kepemimpinan berperan di sana. Kepemimpinan adalah peranan yang dipilahkan. Jadi ada misalnya seperti dalam pengungsian ada kepemimpinan di logistik, ada yang ngurusi psikososial dan lain-lain seperti itu. Leadership as initiation of structure. Jadi kepemimpinan sebagai awal pada struktur. Jadi bagian yang bertanggung jawab terhadap koordinasi atau pelaksanaan tugas dan pembagian kerja sebuah personel di sebuah lembaga. Berikutnya kita akan membahas tujuan dan fungsi kepemimpinan. Tujuan kepemimpinan merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Fokus apapun di tujuan ya. Ketercapaian tujuan merupakan bukti apakah seorang merupakan pemimpin atau bukan. Jadi kalau tujuan organisasi tidak tercapai, teman-teman harus lihat bahwa dia bukan pemimpin atau pimpinan secara real, tapi bukan pemimpin sejati. Merupakan tujuan kepemimpinan bertujuan membantu orang dan memotivasi dalam mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan. Jadi kepemimpinan itu membantu orang dan memotivasi. Apakah kita sebagai anggota dalam sebuah organisasi, apakah kita anggota dalam sebuah dinas atau lembaga, apakah kita tidak bisa memiliki kepemimpinan? Bisa. Syaratnya ini, membantu dan memotivasi orang lain dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan dan fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan ada dua dimensi fungsi kepemimpinan. Dimensi yang berhubungan dengan tingkat kemampuan mengarahkan tindakan atau aktivitas seseorang pemimpin diukur melalui tanggapan orang-orang yang dipimpinnya. Jadi pemimpin yang diakui oleh orang yang dipimpinnya. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan keputusan dan kebijakan pemimpin. Jadi ini lebih pada pengakuan secara personal terkait dengan seorang figur, dan ini bicara masalah pelaksanaan. Mau tidaknya melaksanakan tindakan dan belum tentu mengakuinya. Tujuan dan fungsi kepemimpinan. Operasionalisasi fungsi kepemimpinan ada beberapa. Yang pertama adalah fungsi instruktif, bahwa pemimpin merupakan komunikator terhadap isi perintah, cara pengerjaan perintah, waktu dan tempat pelaksanaan, pelaporan terhadap orang yang dipimpin sebagai pelaksana tugas. Jadi fungsi kepemimpinan dalam instruktif itu ngongkon, memerintah. Itu pun harus jelas. Isi perintahnya apa, cara mengerjakannya bagaimana, waktu dan tempat pelaksanaannya bagaimana, pelaporan terhadap orang yang dipimpin, serta bagaimana deadline segala macam, kesulitannya apa segala macam, caranya bagaimana, ini harus dijelaskan. Ketika bawahan itu tidak melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu tidak sesuai dengan perintah atau keinginan pemimpin, yang salah bukan bawahannya tapi pimpinannya yang tidak menjelaskan. Yang kedua, fungsi konsultatif, bahwa pemimpin adalah seorang konsultan terhadap ketetapan dan berbagai pertimbangan bagi orang yang dipimpin. Jadi konsultatif ini pemimpin harus memberikan sebagai konsultan, harus memberikan solusi, harus memberikan saran, bukan menakut-nakuti tapi lebih ke menenangkan, lebih ke
memberikan masukan, memberikan pengalaman, memberikan informasi, memberikan ilmu cara mengatasi atau menghadapi masalah yang sedang dialami oleh bawahan. Faktor-faktor kepengikutan sekarang bukan lagi tren membahas tidak hanya membahas tentang leadership, tapi sekarang bahasnya juga terkait dengan followership. Bukan hanya menjadi pemimpin yang baik, tapi bagaimana menjadi pengikut yang baik. Kepengikutan adalah suatu sikap atau kecenderungan seseorang untuk mengikuti orang lain. Kepengikutan bukan peran yang pasif apabila pengikut memiliki keterampilan, kemandirian, kreativitas, berpartisipasi aktif dalam menentukan arah organisasi, memiliki komitmen untuk memberikan waktu, pikiran, tenaga, upaya terhadap organisasi. Kepengikutan ini atau followership ini adalah sebagai sebuah seleksi alam untuk mengkader menjadi pemimpin-pemimpin berikutnya. Macam-macam kepengikutan. Kepengikutan karena naluri. Ini biasanya, kepengikutan ini biasanya dialami karena kesesuaian hati, prinsip, mazhab yang memang sesuai dengan figur seseorang, kan gitu. Sebagai contoh, misalnya pengikut Gus Dur dan lain-lain. Yang kedua, kepengikutan karena tradisi atau adat kebiasaan. Jadi ada ketua adat di sebuah daerah dan itu ada nilai-nilai yang diagung dan disakralkan. Maka mau nggak mau semua warga atau warga yang di sana mengikuti itu karena adat. Berikutnya ada kepengikutan karena agama. Ada nilai-nilai, ada orang yang dianggap memiliki nilai agama yang lebih tinggi, ilmu agama yang lebih tinggi, makanya patuh dan mengikuti. Kepengikutan karena pikiran rasional. Biasanya orang-orang yang sangat cerdas atau sangat berpikir logis itu ketika dia ngomong sangat mudah, di pikiran kita itu dia mudah untuk melaksanakannya. Atau dia memberikan ide-ide yang sederhana yang mudah diterapkan. Makanya kadang-kadang kita mengikutinya. Kepengikutan karena peraturan atau hukum. Ini biasa karena di organisasi atau di militer dan lain-lain. Faktor psikologis kenapa orang menjadi pengikut. Yang pertama adanya dorongan mengikuti pemimpin. Jadi setiap orang memiliki jiwa dan naluri untuk mencari figur teladan. Yang kedua, adanya sifat-sifat khusus pada pemimpin, yaitu sifat-sifat dan ciri kepemimpinan yang mampu mempengaruhi jiwa orang lain sehingga tertarik padanya. Ada orang-orang yang memang dia punya jiwa, ada karisma tertentu sehingga kita hawanya tuh ingin ikut dia, ingin mengikuti apa yang dia katakan dan saran-saran yang dia berikan. Ya. Adanya kemampuan pemimpin untuk menggunakan teknik dan metode kepemimpinan. Biasanya ada orang yang sangat pintar dalam memimpin, pintar berorasi, dan lain-lain. Kita ingin mengikutinya. Karakteristik pemimpin. Yang pertama, ciri. Dia memiliki motivasi, kepribadian, dan nilai. Motivasi, dia mempunyai dorongan yang kuat untuk memajukan kepentingan bersama. Yang kedua, kepribadiannya. Dia memiliki kepribadian integritas yang tidak egois dan mampu untuk membaur dengan yang lain, membantu yang lain, mengkoordinasikan yang lain. Ada nilai yang dijunjung tinggi. Nilai kejujuran, nilai profesionalisme, dan lain-lain. Yang kedua ada keyakinan dan optimisme. Makanya seorang pemimpin harus punya keyakinan dan optimisme. Dan tugas utama pemimpin sebenarnya adalah memberikan ini. Menularkan keyakinan dan optimisme pada bawahan, pada pengikutnya, supaya semuanya itu berjalan dengan baik dan lancar untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi. Yang ketiga ada keterampilan dan keahlian. Pemimpin juga harus punya keterampilan mengorganisir, keterampilan dalam memimpin rapat, keahlian. Dia punya keahlian. Keahlian di bidang IT juga bisa, keahlian di bidang speaking dan lain-lain. Terus dia perilakunya bisa dicontoh. Jadi kalau bicara masalah pemimpin yang perilakunya tidak bisa dicontoh, ya kita bisa nilai lah. Yang
Berikutnya integritas, dia punya integritas. Sisi pribadinya tuh muncul bahwa dia patut dihormati dan etika, dia punya etika, tidak ngomongkan orang kemana-mana, tidak ngomongkan jeleknya orang di depan orang banyak, dan ngomong baiknya orang itu jarang. Jadi pemimpin secara etika itu harusnya gitu, harusnya pujilah orang di depan orang banyak dan kasih masukan ketika dia sedang sendiri. Terus taktik pengaruh, dia punya strategi bagaimana mempengaruhi orang lain dan mempengaruhi komunitasnya. Berikutnya adalah sifat pengikut. Pemimpin yang baik adalah pengikut yang sangat baik. Karakteristik pengikut yang pertama adalah ciri. Kenapa dia menjadi pengikut? Karena dia punya kebutuhan, nilai, konsep pribadi, ya gitu. Jadi ada kebutuhan untuk dipenuhi dan juga ada nilai-nilai yang dijunjung tinggi bahwa dia merasa tidak mampu, dia perlu belajar dengan orang, dia perlu mengikuti seseorang. Dia punya konsep pribadi terkait dengan mindsetnya, di pikirannya bahwa dia perlu belajar dan mengikuti seseorang, orang lain. Keyakinan dan optimisme bahwa orang tanpa keyakinan dan optimisme kemungkinan tidak akan menjadi pengikut yang permanen di sebuah lembaga atau sebuah komunitas. Keterampilan dan keahlian ini pasti, karena ketika dia tidak, kalau di sebuah organisasi, di sebuah lembaga bisnis, otomatis orang yang tidak punya keterampilan dan keahlian tidak mungkin akan direkrut menjadi seorang pengikut. Terus sifat dari pemimpinnya. Ini biasanya tergantung orang bisa mau menjadi pengikut atau tidak, tergantung sifatnya dari pimpinannya, figurnya. Kalau ketika sifat figurnya bagus, banget diteladani, mampu diajak kerjasama, dia akan ikut. Kepercayaan terhadap pemimpin jelas. Komitmen dan upaya tugas. Jadi salah satu ciri-ciri pengikut ini, dia punya komitmen dan dia punya inisiatif untuk mengerjakan dan lain-lain. Berikutnya kepuasan terhadap pemimpin dan pekerjaan. Otomatis ketika dia tidak puas terkait dengan pemimpinnya dan juga pekerjaan yang dia sekarang laksanakan, dia tidak akan jadi pengikut yang permanen. Karakteristik situasi. Ada beberapa jenis pemimpin dan segala macam tergantung situasinya. Yang pertama jenis unit organisasinya. Organisasi, ya tadi saya ngomong bahwa itu lembaga, bisnis atau non-bisnis, atau itu sebuah komunitas atas karena punya hobi yang sama, punya ketertarikan yang sama, atau punya nilai yang sama, dan lain-lain. Besarnya unit organisasi, posisi kekuasaan dan wewenang, struktur dan kerumitan tugas, saling ketergantungan tugas, keadaan lingkungan yang tidak menentu, ketergantungan eksternal. Konsep kepemimpinan dan manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, manajemen, yang artinya seni melaksanaan dan mengatur. Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Pelaksana manajemen adalah seorang manajer yang bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien bahwa semua tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisasi dan sesuai dengan jadwal. Kenapa saya ngomong masalah manajemen? Ini nanti akan ada hubungannya terkait dengan kepemimpinan di belakang. Konsep manajemen secara luas. Manajemen sebagai sebuah proses, ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Jadi kumpulan-kumpulan orang-orang yang saling berkumpul untuk melaksanakan sebuah proses, mencapai sebuah produk, mencapai sebuah hasil atau karya dan lain-lain. Manajemen sebagai sebuah seni. Ada seni di sana. Karena setiap manajer itu beda-beda dalam melaksanakan kegiatan. Dan prosesnya pun bisa berbeda-beda. Terus manajemen sebagai sebuah profesi, manajer. Fungsi manajemen ada planning. Ini saya mengulang dari di awal. Penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Pertanyaan yang dijawab ketika kita bicara masalah fungsi planning dalam manajemen adalah, tindakan apa yang harus dikerjakan? Apa sebabnya tindakan itu harus dikerjakan? Di manakah tindakan itu harus dikerjakan? Kapan? Siapakah yang akan mengerjakan? Dan bagaimana caranya? Seperti itu. Jadi, ini bicara masalah planning, bicara masalah perencanaan.
Yang kedua, fungsi manajemen di organizing. Organizing adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara terstruktur untuk mencapai sasaran. Membagi tugas. Kamu melaksanakan ini, aku tak melaksanakan ini. Kamu bicara, aku tak di bagian komputer, di depan komputer tak bikin online-nya, kamu di lapangannya, misalnya seperti itu. Berikutnya adalah fungsi manajemen leading. Nah, di sini pekerjaan leading mencakup kegiatan yaitu mengambil keputusan, mengadakan komunikasi antar manajer dan bawahan, memberi semangat, inspirasi dan dorongan kepada bawahan untuk melaksanakan tindakan guna mencapai tujuan, memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompoknya, memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap bawahan agar mereka terampil dalam usaha mencapai tujuan yang ditetapkan. Fungsi manajemen berikutnya adalah directing. Directing adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan. Berikutnya adalah motivating. Motivating merupakan pemberian inspirasi, semangat, dan dorongan kepada bawahan agar bawahan melakukan kegiatan secara intrinsik sesuai apa yang diinginkan oleh atasan. Fungsi manajemen berikutnya coordinating. Coordinating adalah melakukan berbagai kegiatan agar menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Fungsi manajemen berikutnya adalah controlling. Controlling adalah upaya penilaian dan koreksi terhadap pelaksanaan pekerjaan sehingga berjalan sesuai dengan perencanaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Fungsi manajemennya adalah reporting, adalah penyampaian perkembangan suatu kegiatan kepada pihak terkait sesuai otoritas. Reporting dapat secara lisan ataupun tertulis. Staffingnya merupakan penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Berikutnya adalah forecasting. Forecasting adalah meramalkan, memproyeksikan atau mengadakan taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum suatu rencana yang lebih pasti dapat dilakukan. Jadi bisa melihat ke depan kebutuhannya apa, trennya bagaimana. Karakteristik kepemimpinan versus manajemen. Kepemimpinan, pemimpin lebih menghargai fleksibilitas, inovasi, dan adaptasi. Terus, sedangkan manajemen lebih menghargai stabilitas, keteraturan, dan efisiensi. Kepemimpinan memperhatikan apa arti berbagai hal bagi orang lain dan berusaha agar orang menyepakati hal-hal terpenting yang harus dilakukan. Sementara di manajemen memperhatikan bagaimana sesuatu diselesaikan dan mereka berusaha untuk membuat orang dapat melakukannya dengan lebih baik. Terus orang yang melakukan hal yang benar, doing the right thing, sedangkan manajemen adalah orang yang melakukan segala sesuatunya dengan baik. Jadi pemimpin dan manajer berbeda. Pemimpin itu orang yang melakukan hal benar, sedangkan manajer orang yang melakukan sesuatu dengan benar, melakukan hal benar dan dengan benar. Pemimpin itu melakukan sesuatu yang benar, manajer itu melakukan sesuatu dengan aturan. Karakteristik kepemimpinan versus manajemen fokus pada proses inti dan hasil yang diharapkan. Kepemimpinan membuat perubahan dalam organisasi, di mana dia menyusun visi masa depan dan strategi perubahan, mengkomunikasikan dan menjelaskan visi, memotivasi dan menginspirasi. Ini penting, jadi teman-teman ketika bicara masalah pemimpin di tempat kita ya, di tempat kita masing-masing, silakan dievaluasi. Apakah pemimpin itu membuat perubahan dalam organisasi dalam menyusun visi ke depan? Dia bisa meramalkan nggak 5 tahun ke depan lembaganya mau dibawa kemana dan bagaimana caranya. Terus dia menjelaskan nggak tahapan-tahapannya. Terus dia itu memotivasi nggak bawahannya dan menginspirasi nggak gitu. Kalau itu berarti pemimpin sejati, kalau enggak berarti bukan pemimpin sejati. Terus manajemen membuat perkiraan dan aturan dengan menetapkan sasaran operasional, rencana tindakan, alokasi sumber daya, terus mengorganisasi dan menentukan struktur dan menugaskan,
memantau hasil dan menyelesaikan, ini manajer. Kadang-kadang yang terjadi adalah dia harusnya menjadi pemimpin, tapi dia melaksanakan fungsi-fungsi manajer. Pemimpin versus manajemen berikutnya adalah kepemimpinan. Memiliki karisma, kekuasaan yang tinggi buat orang lain mau mengikuti. Jadi ada hawa untuk mengikuti, hormat, terus respect dan lain-lain. Terus sedangkan manajer itu dia memiliki kemampuan perencanaan, ketelitian yang bagus. Pendekatan dan model kepemimpinan. Ada pendekatan kepemimpinan adalah sudut pandang terhadap kepemimpinan. 3 pendekatan kepemimpinan adalah pendekatan sifat yang fokuskan pada karakteristik pribadi pemimpin. Yang kedua, pendekatan perilaku dalam hubungannya dengan bawahannya. Terus yang ketiga ada pendekatan situasional atau kontingensi, perilaku seorang pemimpin dengan karakteristik situasional sesuai dengan kondisinya. Pendekatan sifat ini dikembangkan pada tahun lama 1920 sampai 1930-an. Pendekatan ini fokusnya adalah pada sejumlah sifat atau karakteristik tertentu yang berkaitan dengan keberhasilan dan kegagalan dari pemimpin. Pemimpin terhadap sifat pemimpin, sifat-sifat pemimpin dikembangkan dalam pengujian psikologi tahun 1930 dan 40-an terhadap keragaman sifat-sifat pemimpin yang meliputi karakteristik fisik, kemampuan serta kepribadian. Fokus perhatian pada pendekatan sifat adalah perbedaan karakteristik antara pemimpin dan pengikut. Pendekatan sifat melihat pada sifat kecerdasan, kejujuran, kematangan, ketegasan, keterampilan berbicara, sifat supel dalam bergaul, dan status sosial ekonomi. Terus hasil penelitian pada periode tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat satu sifat pun sifat atau watak trait atau kombinasi sifat watak yang dapat menerangkan sepenuhnya tentang kemampuan para pemimpin. Maka perhatian para peneliti bergeser pada masalah pengaruh situasi terhadap kemampuan dan tingkah laku para pemimpin. Kesimpulan hasil penelitian adalah bahwa sifat pribadi bukanlah faktor yang dominan dalam menentukan keberhasilan kinerja manajerial para pemimpin. Pendekatan sifat penelitian hingga tahun 1950-an, lebih dari 100 studi yang telah dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi sifat personal yang dibutuhkan oleh pemimpin yang baik, menyimpulkan bahwa hubungan antara karakteristik sifat dengan efektivitas kepemimpinan walaupun positif tetapi tingkat signifikasinya sangat rendah. Pendekatan sifat kesimpulannya adalah keberhasilan seseorang pemimpin banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh sifat-sifat yang dimiliki oleh pribadi si pemimpin. Jadi, menurut pendekatan ini seorang menjadi pemimpin karena sifat-sifatnya. Keberhasilan kepemimpinan organisasi ditentukan oleh kecerdasan. Pada umumnya pemimpin mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang dipimpin. Yang kedua, kedewasaan. Pemimpin cenderung menjadi lebih matang dan mempunyai emosi yang lebih stabil serta perhatian yang luas terhadap aktivitas-aktivitas sosial. Yang berikutnya adalah motivasi diri dan dorongan prestasi. Pemimpin cenderung mempunyai motivasi yang kuat untuk berprestasi. Berikutnya sifat hubungan kemanusiaan. Pemimpin yang berhasil mau mengakui harga diri dan kehormatan dari bawahan. Pendekatan yang kedua ada pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku berlandaskan pemikiran bahwa keberhasilan atau kegagalan pemimpin ditentukan oleh gaya bersikap dan bertindak pemimpin yang bersangkutan. Gaya bersikap dan bertindak akan nampak dari cara melakukan sesuatu pekerjaan. Antara lain akan nampak dari cara memberikan perintah, cara memberikan tugas, cara berkomunikasi, cara membuat keputusan, cara mendorong semangat bawahannya, cara memberikan bimbingan, cara menegakkan disiplin, cara mengawasi pekerjaan bawahannya, cara meminta laporan dari bawahannya, cara memimpin rapat, cara menegur kesalahan bawahannya, dan lain sebagainya. Pendekatan perilaku ada otoriter. Seorang pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya bersikap tegas, keras, sepihak. Yang penting tugas selesai dengan baik, yang bersalah langsung dihukum. Ini pendekatan otoriter. Yang kedua, demokratis. Seorang pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya bersikap halus, simpatik, interaksi timbal balik, melakukan ajakan, menghargai pendapat, memperhatikan perasaan, berrelasi dengan hormat dan empati.
Tahun 1960 dan 80 model kepemimpinan situasional, terus model-model watak kepemimpinan dengan fokus utama faktor situasi sebagai variabel penentu kemampuan pimpinan. Studi tentang kepemimpinan situasional mencoba mengidentifikasi karakteristik situasi dan atau keadaan sebagai faktor penentu utama yang membuat seorang pemimpin berhasil melaksanakan tugas-tugas organisasi secara efektif dan efisien. Dan juga model ini membahas aspek kepemimpinan lebih berdasarkan pada fungsinya, bukan lagi pada berdasarkan watak kepribadian pemimpin. Pendekatan situasional melihat efektivitas dari pemimpin tidak hanya ditentukan oleh gaya memimpinnya, tetapi juga ditentukan situasi yang ada dalam kepemimpinan tersebut. Faktor situasi meliputi karakteristik dari pemimpin dan bawahan, sifat dari tugas, struktur kelompok, dan jenis dari penguatan. Pentingnya pendekatan situasi terutama dihadapkan dengan hasil-hasil yang tidak selaras dari studi tentang perilaku pemimpin. Hinckley 1973 menyatakan bahwa faktor situasi lebih menentukan keberhasilan seorang pemimpin dibandingkan dengan watak pribadinya. Banyak studi yang mencoba untuk mengidentifikasi karakteristik situasi khususnya bagaimana yang mempengaruhi kinerja para pemimpin. Hoy Miskel misalnya menyatakan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kinerja pemimpin, yaitu sifat struktural organisasi, iklim atau lingkungan organisasi, karakteristik atau tugas peran, dan karakteristik bawahan. Model kepemimpinan situasional ini lebih menjelaskan pada fenomena kepemimpinan dibandingkan dengan model terdahulu. Namun, model ini masih dianggap belum memadai karena model ini tidak memprediksikan kecakapan kepemimpinan leadership skill yang mana yang lebih efektif dalam situasi tertentu. Pendekatan situasional atau kontingensi, pendekatan teori kepemimpinan ini dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard berdasarkan teori-teori kepemimpinan sebelumnya. Pada pendekatan ini didasarkan atas asumsi bahwa keberhasilan pemimpin suatu organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku dan sifat-sifat pemimpin saja, karena setiap organisasi itu memiliki ciri-ciri khusus dan unik. Pendekatan situasional ini situasi yang berbeda-beda ini harus dihadapi dengan perilaku kepemimpinan yang berbeda-beda pula, karena banyak kemungkinan yang dapat dipakai dalam menerapkan perilaku kepemimpinan sesuai dengan situasi organisasi. Maka pendekatan situasional ini disebut juga dengan pendekatan kontingensi yang dapat berarti kemungkinan. Pendekatan situasional atau kontingensi didasarkan pada asumsi bahwa keberhasilan seseorang pemimpin selain ditentukan oleh sifat-sifat dan perilaku pemimpin juga dipengaruhi oleh situasi yang ada dalam organisasi. Ada beberapa gaya-gaya kepemimpinan, ada gaya kepemimpinan autokratis. Pemimpin sangat dominan dalam setiap pengambilan keputusan dan setiap kebijakan, peraturan, prosedur diambil dari idenya sendiri. Kepemimpinan jenis ini memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri. Ia membatasi inisiatif dan daya pikir dari para anggotanya. Terus pemimpin yang otoriter tidak hanya memperhatikan kebutuhan dari bawahannya dan cenderung berkomunikasi satu arah, yaitu dari atas ke bawah. Jenis kepemimpinan ini biasanya dapat kita temukan di akademi kemiliteran dan kepolisian. Yang kedua, kepemimpinan birokrasi. Gaya kepemimpinan ini biasanya diterapkan dalam sebuah perusahaan dan akan lebih efektif apabila setiap karyawan mengikuti setiap alur prosedur dan melakukan tanggung jawab rutin setiap hari. Tetap saja dalam gaya kepemimpinan ini tidak ada ruang bagi para anggota untuk melakukan inovasi karena semuanya sudah diatur dalam sebuah tatanan prosedur yang harus dipatuhi oleh setiap lapisan. Terus, kepemimpinan partisipatif. Dalam gaya kepemimpinan partisipatif, ide dapat mengalir dari bawah karena posisi kontrol atas pemecahan suatu masalah dan pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. Pemimpin memberikan ruang gerak bagi para bawahan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan serta adanya suasana persahabatan dan hubungan saling percaya antar pimpinan dan anggota. Ini harusnya di kampus kayak gini nih, partisipatif. Kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan ini biasanya disebut laissez-faire, di mana pemimpin memberikan kebebasan secara mutlak kepada para anggota untuk melakukan
tujuan dan cara mereka masing-masing. Pemimpin cenderung membiarkan keputusan dibuat oleh siapa saja dalam kelompok sehingga terkadang membuat semangat kerja tim pada umumnya menjadi rendah. Jenis kepemimpinan ini akan sangat merugikan apabila para anggotanya belum cukup matang dalam melaksanakan tanggung jawab dan memiliki motivasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Namun sebaliknya, dapat menjadi bumerang bagi perusahaan bila memiliki karyawan yang bertolak belakang dari pernyataan sebelumnya. Terus yang kelima adalah kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan jenis ini cenderung terdapat aksi transaksi antara pemimpin dan bawahan di mana pemimpin akan memberikan reward hadiah ketika bawahan berhasil melaksanakan tugas yang telah diselesaikan sesuai dengan kesepakatan. Pemimpin dan bawahan memiliki tujuan, kebutuhan, dan kepentingannya masing-masing. Terus yang keenam, kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan transformasional dapat menginspirasi perubahan positif pada mereka anggota yang mengikuti. Para pemimpin jenis ini memperhatikan dan terlibat langsung dalam proses, termasuk dalam hal membantu para anggota kelompok untuk berhasil menyelesaikan tugas mereka. Pemimpin cenderung memiliki semangat yang positif untuk para bawahannya sehingga semangat tersebut dapat berpengaruh pada para anggotanya untuk lebih energik. Pemimpin akan sangat mempedulikan kesejahteraan dan kemajuan setiap anak buahnya. Kepemimpinan melayani Zirwan. Hubungan yang terjalin antara pemimpin yang melayani dengan para anggotanya berorientasi pada sifat melayani dengan standar moral spiritual. Pemimpin yang melayani lebih mengutamakan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi dari para anggotanya daripada kepentingan pribadinya. Yang kedelapan, kepemimpinan karismatik. Pemimpin yang karismatik memiliki pengaruh yang kuat atas para pengikut oleh karisma dan kepercayaan diri yang ditampilkan. Para pengikut cenderung mengikuti pemimpin karismatik karena kagum dengan secara emosional, percaya dan ingin berkontribusi bersama dengan pemimpin karismatik. Karisma tersebut timbul dari setiap kemampuan yang mempesona yang ia miliki, terutama dalam meyakinkan setiap anggotanya untuk mengikuti setiap arahan yang diinginkan. Berikutnya, kepemimpinan situasional. Pemimpin yang menerapkan jenis kepemimpinan situasional lebih sering menyesuaikan setiap gaya kepemimpinan yang ada dengan tahap perkembangan para anggotanya, yakni sejauh mana kesiapan para anggota melaksanakan setiap tugas. Gaya kepemimpinan situasional mencoba mengkombinasikan proses kepemimpinan dengan situasi dan kondisi yang ada. Gaya yang diterapkan oleh pemimpin situasional adalah telling directing, memberitahu, menunjukkan, memimpin, dan menetapkan; selling coaching, menjual, menjelaskan, memperjelas, dan membujuk; partisipasi supporting, mengikut sertakan, memberikan semangat dan kerjasama; delegating, mendelegasikan, pengamatan, mengawasi, dan penyelesaian. Ini beberapa sumber belajar yang teman-teman bisa pelajari. Ada satu tugas yang teman-teman bisa lakukan adalah yang pertama, buatlah 10 saja, buatlah 10 soal pilihan ganda dari materi yang saya sampaikan dan beserta kunci jawabannya. Ditulis di Word dan diupload di moka.unima.ac.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.